Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi dengan renungan hari ini dengan judul Tidak Masuk Akal. Mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersuka cita karena hari ini Engkau mempercayakan kami untuk menjalani hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar kami boleh belajar sesuatu dari firman yang akan kami dengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bahan bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dalam konteks ini, Yesus sedang berdoa kepada Bapanya sebelum ia menghadapi penderitaan dan kematiannya. Yesus tidak berdoa atau meminta bagi dunia, tetapi bagi mereka yang telah menjadi miliknya. Dari sini kita melihat bagaimana ia menunjukkan perhatiannya kepada pengikut-pengikutnya. Namun ada sesuatu lagi yang lebih menarik. Yesus tahu siapa saja yang akan mengkhianatinya. Bahkan ada dari muridnya, tetapi ia masih tetap mendoakan. Yesus meminta kepadanya untuk tidak mengambil mereka dari dunia, tetapi melindungi mereka daripada yang jahat. Membayangkannya, kalau kita memakai kacamata dunia, sepertinya tidak masuk akal. Karena kadang-kadang saat tahu siapa saja yang mengkhianati kita, akan sangat gampang untuk mengeluarkan kata-kata kutuk daripada mendoakan mereka. Jadi seakan-akan apa yang dilakukan Yesus tidak masuk akal. Namun kembali lagi, inilah Tuhan kita. Tuhan kita tahu siapa yang akan mengkhianati dia, tapi dia tetap mendoakan mereka. Tidak secara kebetulan Tuhan menunjukkan hal ini bukan sebatas pesan terakhir kepada Bapanya untuk melindungi para pengikutnya saat ia pergi dan meninggalkan mereka di dunia. Tuhan melakukan ini juga supaya kita sebagai pengikutnya di zaman modern ini belajar dan mengikuti apa yang telah Dia lakukan. Salah satu contoh, kalau ada orang yang mengkhianati atau melakukan hal yang jahat terhadap kita, kita diajarkan untuk tidak gampang mengutuk, melainkan mendoakan mereka supaya mereka jauh daripada yang jahat. Memang tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi kalau mentalitas kita sebatas bilang tidak mudah ditambah dengan tidak melakukannya, bagaimana kita bisa berfungsi sebagai tubuh Kristus? Mari bersama mengucap syukur. Kita dapat satu solusi dari refleksi hari ini. Kita diminta untuk mengingat apa yang telah dahulu Yesus lakukan sebagai pemicu untuk kita juga lakukan kalau ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, kita tidak mengutuk, tetapi kita mendoakan mereka. Inilah Tuhan kita. Mari sama-sama kita puji Dia. Terpujilah Tuhan Allah yang penuh kasih, yang tahu kelemahan dan keterbatasan kita, saya dan saudara sebagai manusia berdosa, sehingga sedetil itu memberi kita arahan untuk tidak hidup menurut dunia, tetapi menurut firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami jikalau ada orang-orang di sekitar kami yang mengkhianati atau memberikan kami perlakuan yang tidak menyenangkan.
Kiranya Tuhan tolong kami untuk tidak gampang menjadi pribadi yang mengutuk mereka, melainkan mendoakan mereka secara terus-menerus sehingga mereka pun juga Tuhan ubahkan dan mereka juga boleh melihat Engkau dan mereka tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan di hadapan Engkau. Berdoa untuk setiap kami juga ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, kami adalah manusia yang lemah. Tolong kami jaga hati kami juga untuk tidak melakukan hal yang jahat kepada orang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria.